Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal ini yang di request dari salah satu penonton aku di YouTube. Oke, ini merupakan ya yang jelas ya soal matematika yang aku bisa sebut sebagai tingkat HOTS ya atau Higher Order Thinking Skill. Nah, sebenarnya ada 12 soal. Jadi mungkin aku akan bagi tiap harinya itu menjadi 3 soal gitu ya sampai nanti hari Minggu insya Allah sudah selesai. Nah, untuk semua soalnya itu berhubungan dengan kaidah pencacahan. Nah, teman-teman kalau misalkan belum paham tentang kaidah pencacahan, silakan teman-teman membaca terlebih dahulu karena aku gak mungkin akan menjelaskan secara mendetailnya gitu ya. Dan mungkin ya aku bakal ngebahas dasarnya sedikit lah, nggak terlalu detail. Dan sebenarnya aku sudah membuat tentang video kaidah pencacahan. Tapi itu ada di materi SNBT tahun 2025 nanti gitu ya. Nah silakan teman-teman tonton video itu, kalau nggak salah 1 jaman gitu ya. Durasinya itu teori peluang itu mencakup kaidah pencacahan yang ada kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, terus permutasi dan kombinasi, dan juga teori peluang sendiri gitu ya. Bagaimana cara menghubungkan antara kaidah pencacahan dengan teori peluang gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman sekedar informasinya. Silakan sebelum masuk ke sini teman-teman harus paham dulu tentang kaidah pencacahannya ya. Dan aku sudah buatkan di video sebelumnya yang ada di playlist SNBT 2025. Oke, kita bacakan dulu. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6 akan dibuat bilangan 3 digit. Nah, banyaknya bilangan 3 digit yang habis dibagi 3 adalah pertama yang harus aku tekankan di sini, teman-teman harus mengetahui konsep dari permutasi ya dan kaidah perkalian gitu ya. Dan juga teori bilangan. Nah, kalau gak salah teori bilangan juga sudah aku bahas sebelumnya. Ya mungkin di sini aku bakal sekilas ya membahasnya. Karena memang di sini khusus untuk bilangan 3 digit yang habis dibagi oleh 3 gitu ya. Jadi oke, kita mulai aja dasarnya ya. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah digitnya harus habis dibagi 3. Contoh berapa? Contoh 1, 2, 3 ya. Ini kan 1, 2, 3 kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Dan 6 kalau dibagi dengan 3 itu pasti habis. Hasilnya adalah 6 bagi 3, 2 ya. Dan ini tidak menghasilkan koma. Nah, itu yang dimaksud dengan habis dibagi 3 itu ketika sebuah bilangan itu dijumlahkan setiap digitnya terus bagi dengan 3 dan tidak akan menghasilkan koma gitu ya. Oke, itu sekilas teman-teman untuk dasar yang tidak terlalu mendalam tentang teori bilangan, khususnya habis dibagi oleh 3. Yang sekarang selanjutnya adalah kita harus mengetahui kaidah pencacahannya ya. Karena seperti aku bilang tadi sebelum masuk ke video ini, silakan teman-teman untuk menonton video yang aku sebelumnya tentang teori peluang. Di sana di dalamnya itu banyak banget kombinatorika yang dipelajari di sana gitu ya. Nah, misalkan perbedaan antara permutasi dan kombinasi ya. Kalau permutasi ketika
ada sebuah bilangan 1, 2, 3 misalkan, dia akan berbeda nilainya ketika dibalik ya, ketika dibalik nilainya. Misalkan berapa? Misalkan 213 gitu ya. 321 dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi permutasi di sini 1 2 3 atau misalkan lebih sederhananya teman-teman ya. 1 2 dengan 21 itu dianggap dua cara, ya. Nah, 1 2 dengan 21 tuh dianggap berbeda atau ya berarti dianggap dua cara. Nah, kalau dikombinasi justru sebaliknya, 1 2 dan 21 itu dianggap sama sehingga dianggap satu cara aja. Dan untuk rumusnya mungkin aku flashback kembali. P terus permutasi dari N diambil R sama dengan N faktorial. Silakan teman-teman ini untuk mempelajarinya secara mandiri atau tonton video aku agar tidak terlalu lama ya videonya. Nah, gini ya. Nah, sedangkan kombinasi, nah ini, dalam permutasi juga itu ada yang namanya permutasi sama gitu ya. Aku gak tau, lupa lagi istilahnya. Siklis atau apa, lupa lagi. Ya siklis kan melingkar ya. Tapi bukan itu yang aku maksud. Jadi dalam mengambil ya permutasi N diambil R itu dihitung seperti ini. N faktorial ya. Teman-teman mungkin tahu ya N faktorial itu apa? Itu sama dengan R1 faktorial. Jadi ini ya. Ketika N diambil R1 ya, R2 dan seterusnya sampai Rn. Maka ini juga akan dibagi dengan R2 faktorial dan seterusnya sampai Rn faktorial gitu ya. Jadi maksudnya R1 ini R2 itu sebenarnya himpunan dari bilangan yang atau sesuatu yang sama gitu ya. Nanti kita jelaskan berikutnya ya. Nah, sedangkan kombinasi itu sebaliknya dari permutasi gitu ya. Di lambangnya C ya. Jadi 1 2 itu dengan 21 dianggap satu cara gitu ya. Rumusnya adalah C dari N diambil R sama dengan N sedikit berbeda teman-teman ya, dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial gitu ya. Ini sebenarnya tinggal nambahin aja R faktorialnya di bawah. Oke, itu ya perbedaannya. Oke, langsung aja ke soalnya. Nah, katanya 1, 2, 3, 5, dan 6 itu dibuat 3 digit ya, yang habis dibagi oleh 3. Berarti ketika dijumlahkan 3 digit tersebut harus habis dibagi oleh 3. Oke, kita akan buat sebuah tabel. Ini sebenarnya bukan apa ya istilahnya, bukan cara manual teman-teman ya. Ini selintas ada di pikiran aku aja. Yang aku pikirkan itu kita akan menggunakan tabel di mana kolom pertama itu akan berisi angka-angka yang ada pada soal. Ada 1, 2, 3, 5, 6. Berarti ada 5 angka, tapi karena untuk keterangan 1 berarti ada 6 baris ya. Nah, 6 baris.
ke kanannya itu kita akan membedakan menjadi 3 angka yang sama, 2 angka yang sama, tiga-tiganya sama, ada satu yang berbeda, semuanya beda. Berarti ada 3 ya. Benar nggak ya? Berarti ya 4 ya, tambah 1. Buat keterangan doang sih sebenarnya. Misalkan ini angka ya, angka yang dimaksud. Yang kanannya itu adalah banyaknya angka yang sama. Misalkan ini 3 angka yang sama, 2 angka sama, terus tidak ada ya, berbeda semua, berbeda. Oke, kita akan tinjau angkanya itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 6. Ini selintas dari pikiranku teman-teman ya, silakan teman kalau misalkan ada cara yang lebih gampang. Oke, 3 angka yang sama berarti 111. Kenapa? Kenapa 111 habis dibagi 3? Ya karena 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Kalau dibagi 3 kan jadinya 1 kan, dia habis dibagi oleh 3. Setelah itu yang bawahnya pasti 222. Begitupun ini 333, ini 555, begitupun ini 666. Nah, sekarang 2 angka yang sama satunya. Berarti misalkan di sini 1. Nah, di sini bebas. Mau angka tapi selain 1 ya. Angka 2. Kalau 112, kalau 112 kan 1 tambah 1 tambah 1 kan 1 tambah 1 tambah 2 kan 4. 4 kan nggak habis bagi oleh 3, berarti salah. Kalau 3 juga nggak bisa karena nanti 5 ya dibagi 3 nggak bisa. Kalau 5 juga salah karena nanti 7 ya dibagi 3 kan nggak bisa. Kalau 6 itu 8 dibagi 3 juga nggak bisa. Oke, berarti untuk 2 angka yang sama itu gak bisa atau gak ada yang memenuhi apakah 3 bilangan itu habis dibagi oleh 3 ya. Sekarang sebentar. Oke, berarti yang ini gak ada ya. Nah, sekarang yang berbeda nih. Jadi setiap angkanya berbeda. Bisa 1, 2, 3, 1, 2, 5 ya, karena ada 5, angka 5 di sini. Terus 1, 2, 6. Terus berapa lagi? Terus 1 apa? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 6. Yang terakhir, harus habis bagi oleh 3 ya, lupa. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu habis bagi 3 karena jumlahnya 6. 1, 2, 5 gimana? 8 gak bisa. 1, 2, 6 bisa ya. 1, 2, 6 bisa. 1, 3, 5, 4, 9 bisa dibagi 3. 1, 3, 6 gak bisa ya. 10. 1, 5, 6, 11, 12. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya angka 2. 2 angkanya sama, berarti kita misalkan di sini 2. 2-nya ada 2 ya. Angka lainnya misalkan 3 ya, karena 1 gak bisa ya tadi ya. 1 bisa gak? 2, 2, 1 kan 5 ya, gak bisa. 2, 2, 3, 4 tambah 3, 7, gak bisa. 2, 2, 5 juga, bisa ya 2, 2, 5. Kalau 2, 2, 5 bisa, berarti 2, 2, 6 gak bisa ya. 4 tambah 5, 9, oke. 4 tambah 5, 9, 9 kan habis dibagi oleh 3. Berarti cuma 1 nih. Oh ya, cuma 1 ya. Selanjutnya yang berbedanya adalah sebaiknya hindari dengan angka sebelumnya. Nanti kalau dengan angka yang sebelumnya misalkan 2, 1, 3, nanti teman-teman gak akan mendapatkan hasil yang karena kan kita akan menggunakan permutasi yang jelas
213 dengan 123 itu dianggap berbeda gitu ya. Jadi cukup satu aja yang ditulis di mana angka-angka atau digit itu sama. Kan 123 dengan 213 kan digitnya sama ya, jadi dianggap satu. Ditulis satu aja. Berarti kita hindari angka 2-nya dengan angka 1. Berarti misalkan 2, 3, 5. 5 tambah 5, 10, bagi 3 gak bisa. 2, 3, 6, juga gak bisa ya, 11. Terus tambah lagi 2, 5, 6. 7 tambah 6, 13 ya. Ya, 13 gak bisa. Berarti yang di sini gak ada ya. Yang 2-nya gak ada yang berbeda. Oke, selanjutnya dua angka yang sama untuk 3. Itu berarti 33. Selebihnya 335 gak bisa. Karena hasilnya nanti 11. Berarti 336 ya. Hasilnya 12 bagi 3 habis. Cuman satu teman-teman ya. Yang berbedanya berarti 3 harus dihindarkan dengan angka sebelumnya. Dengan 2 dan 1. Berarti 3, 5, 6. Kita lihat. 11 tambah 3. 11 tambah 3, 14. Gak bisa. Ya udah, berarti gak bisa ya. Yang selanjutnya 4 sesuatunya apa? Yang lebih 4 gak ada ya. Sorry 4 gak ada. Berarti 5 3 ya. 5 kalau 551 gak bisa. 552 ya. 552 itu kan 12 dibagi 3 bisa ya. Terus 55 udah ada. 556 itu gak bisa. Ada satu juga sama. Yang bedanya itu 5 berapa ya? 5 nggak bisa ya karena cuma 56 doang. Berarti yang ini udah gak bisa diisi teman ya. Karena kita tidak tadi ya statementnya itu tidak melibatkan angka sebelumnya. Berarti kan cuma ada 5 dan 6 doang ya. Berarti yang bawahnya sisa 6. 6 3 maybe ya. 3 terus udah cuma 3 doang. Nah, berarti yang ininya kosong ya. Nah, berarti ada segini ya jumlahnya. Jadi, kita akan jumlahkan ya, jumlah yang ini kan kalau misalkan teman-teman bayangkan kalau satu di sebelah sini kita pindahkan ke sebelah kanan itu kan sama artinya ya. 111 kalau dibalik pun dia akan tetap 111. Jadi itu tetap dianggap satu cara. Sehingga semua bilangan ini itu satu cara. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara jumlahnya. Selanjutnya yang ini ya 225 itu kita akan menggunakan permutasi dengan dengan angka yang sama. Permutasi sama katanya P diambil P dari N diambil R1, R2 dan sampai Rn. N itu adalah jumlah digitnya. Jadi misalkan kita akan menghitung yang ini ya. Kita akan menghitung 225. Kita akan menghitung 225. Berarti totalnya adalah P dari berapa? P dari 3 digit. Kita ambil 5-nya 1 dan 2-nya 2. Gitu ya. Kita ambil 5-nya 1. 5-nya 1. Ini kan 3 itu kan 3 digit ya. 5-nya 1, 2-nya 2. Ya. Berdasarkan rumus yang ini didapat 3 faktorial dibagi R1-nya 1 berarti 1 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, selanjutnya 3 faktorial itu kan sama dengan 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Dibagi 1 faktorial 1, 2 faktorial 2 dikali 1.
Ini tinggal coret-coret, dapatlah 3 gitu ya. Nah, ternyata dalam ini teman-teman ya, ketika teman-teman ingin menghitung banyaknya cara dari dua angka yang sama ini, ternyata dapat 3 angka. Kenapa? Ya silakan teman-teman, sebetulnya ini lebih gampang ya dibanding permutasi, karena teman-teman tinggal membalikkan aja 225 angka pertama, 252 angka kedua, yang terakhir 522. Ada 3 kan? 225, 252, dan 522. Dapatlah 3 angka. Gitu ya kurang lebih. Nah, selanjutnya karena yang ini 2 angka yang sama itu sama ya. Tinggal dari 3 angka kita ambil 2 angka yang sama dan seterusnya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka yang sama ya. Sorry. Ada 4 peristiwa ya, ada 4 kejadian. Berarti kita tinggal kali 4 aja yang 3 tadi. Kan 3 ini adalah contoh dari yang 225 ini gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan setiap ini gitu ya. Nanti kita dapat 3 kali 4 sama dengan 12. Oke, selanjutnya adalah menghitung ini ya yang berbeda. Nah, yang berbeda itu lebih gampang, teman-teman ya. Karena di sini yang berbeda 1 2 3, 1 2 6, teman-teman silakan bayangkan 1 2 3 itu kan bisa jadi kalau kita balik 2 1 3, 3 1 2, 2 3 1 dan seterusnya. Itu ada berapa? Oke, kita akan contohkan satu aja. Misalkan bagian 1 2 3. Nih, kalau 1 2 3 ini secara manual dulu ya. 1 2 3 itu kalau kita balik-balik ada sebanyak 1 2 3, terus 1 3 2, terus 2 1 3, terus 2 3 1, terus 3 1 2, yang terakhir adalah 3 2 1 ya. Ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6 ada 6 cara dari satu bilangan ini untuk dibulak-balik gitu ya. Dapat 3 cara ini, 6 cara ini. Benar gak ketika kita menggunakan permutasi hasilnya sama? Sebenarnya ini kalau angkanya sedikit ya, kalau angkanya banyak itu susah kalau pakai cara manual. Makanya aku rekomendasiin buat pakai cara permutasi. Oke, ini ada 3 angka berbeda, berarti dari 3 angka kita ambil berapa? Ya, dari 3 digit kita ambil 3-tiganya, 3 angkanya. Nanti kita punya 3 faktorial dibagi kurung buka ya berdasarkan rumus yang ini. N kurangi R. Berarti 3 dikurangi 3 faktorial. Nah, yang atasnya 3 kali 2 kali 1 itu 6 ya. 3 kali 2 kali 1 dibagi yang bawahnya 0 faktorial. Nah, berdasarkan definisi, kalau 0 faktorial itu adalah 1, teman-teman ya. Jadi, 3 kali 2 kali 1 itu 6, dibagi 1, ya 6, gitu ya. Jadi, banyaknya satu angka ini saja, ketika kita bolak-balik, itu ada sebanyak 6, sesuai dengan cara manualnya ini ya. Oke, karena ada berapa nih? Ada berapa angka? Karena ada 1, 2, 3, 4 angka, maka ketika setiap angka kita bolak-balik seperti tadi, akan ada 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, atau 6 kali 4 ya. Jadi ada sebanyak 6 kali 4, sama dengan 24. Sehingga total caranya adalah ini 5 ditambah 12, 5 tambah 12 tambah 24 sama dengan 5 ditambah 12 tambah 24 itu 36 ya. 36 ya sama dengan 41. Oke, jadi ada sekitar 41 cara untuk menyusun 3 digit ini ke dalam dari angka 1, 2, 3, 5, 6 yang habis dibagi oleh
3 ada 41 ya. Jadi jawabannya adalah C, 41. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.